Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hugeng Seta Pranawa dengan NIM 19000180073 dari kelas B ingin menyampaikan mengenai materi diagram, yaitu Cardinality Constraint Participation with Entitas dalam mata kuliah basis data. Dan ini adalah diagram yang saya buat pada kesempatan pertemuan ketiga, yaitu dengan menggunakan dua entitas pembeli dan barang, masing-masing atribut. Yang pertama pembeli, yaitu ID pembeli sebagai kode unik atau primary key, nama, dan nomor telepon. Sedangkan di barang ada atribut kode barang sebagai primary key ataupun kode unik, nama, dan harga. Dan pembeli dengan barang memiliki relasi transaksi di dalam transaksi, yaitu ada tanggal transaksi. Dan topik pembahasan yang saya bahas cardinality constraint, apa itu cardinality constraint, dan kardinalitas minimum dan maksimum di dalamnya. Yang kedua partisipasi, yang ketiga weak entitas. Cardinality constraint adalah menyatakan jumlah entitas yang bisa berhubungan dengan entitas lain dalam suatu himpunan relasi. Dalam pengertian yang lain, kardinalitas adalah penentuan berapa banyak relasi suatu entitas antara entitas satu dengan yang lain. Ada 4 jenis kardinalitas constraint, yaitu yang pertama one-to-one, dapat diartikan menyatakan satu rekod dari entitas memiliki relasi dengan satu rekod pula pada entitas lainnya. Yang kedua one-to-many, setiap entitas memiliki banyak relasi pada entitas lain. Yang ketiga many-to-one, banyak anggota di suatu entitas bisa memiliki hanya satu dari entitas yang lain. 4. Many-to-many, banyak anggota pada suatu entitas bisa memiliki relasi tidak hanya ke satu di entitas yang lain, tapi juga bisa banyak. Kardinalitas hanya didefinisikan 3 macam. 1 dengan 0, di sini tidak ada. 2 dengan 1, 3 dengan n atau banyak. Kardinalitas constraint minimum dan minimum. Di sini pembeli memiliki kardinalitas minimum, yaitu 1, dan 1 di sampingnya yaitu sebagai kardinalitas maksimum. Dan di bagian barang 0 adalah kardinalitas minimum dan bintang adalah kardinalitas maksimum pada kardinalitas barang. Di sini yang dimaksud adalah barang bisa dibeli oleh satu orang pembeli atau lebih, dan pembeli bisa membeli barang yang sama ataupun lebih. Jadi pembeli tidak bisa membeli barang lebih dari yang dibutuhkan, namun barang itu dibutuhkan oleh semua pembeli, bisa dibeli oleh semua pembeli. Jika kesediaan barang masih ada, maka dapat disebutkan bahwa ini adalah one-to-many. Yaitu selanjutnya partisipasi. Ada 2 jenis partisipasi, yaitu total partisipasi ditandai dengan 2 garis double garis, double line, yaitu merupakan setiap entitas pada suatu himpunan entitas ini dapat berpartisipasi dalam setidaknya satu hubungan relasi pada himpunan relasi. Yang kedua partial partisipasi ditandai garis dengan arah ini, yaitu hanya berperan
beberapa entitas yang mungkin bisa berpartisipasi dalam satu relasi dengan himpunan relasinya. Di sini, setelah partisipasi dimiliki oleh barang dan parsial partisipasi ditandai dengan garis petunjuk dimiliki oleh pembeli. Dan terakhir, entitas. Suatu entitas yang tidak memiliki primary key dinyatakan sebagai entitas lemah. Primary key ataupun kode unik. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Dan di sini saya menggunakan dua entitas yang sama. Pada contoh kasus ini, entitas yang saya miliki tidak merupakan entitas lemah karena masing-masingnya memiliki primary key dan tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Kode barang memiliki primary key. Kode barang adalah primary key dan pembeli memiliki ID pembeli, dan ini tidak saling bergantung. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.